novel sufi. Apa? Asmara para sufi. Bayangno terus wah. Jadi dulu itu ada di Kufah laki-laki Joko ahli ibadah di masjid terus tidak pernah meninggalkan masjid. Anaknya ganteng, tubuhnya atletis, dia sikapnya santun. Lah ada perempuan naksir, perempuan ini cantik, cerdas lagi, kasmaran sama si pemuda. Akhirnya suatu hari si gadis ini nyegat di jalan ketika si pemuda mau berangkat masjid. Akhirnya ditegur, mas, aku pengen ngomong sedikit saja. Kalau saya sudah ngomong terserah mas mau ngapa gitu. Si pemuda nampaknya mengabaikan saja dan terus berlalu menuju masjid. Setelah itu gadis tidak patah hati, tidak patah harapan, nyegat lagi. Ketemu si pemuda berjalan menuju pulang ke rumahnya. Dia bilang, mas, aku pengen ngomong mas gitu. Sedikit saja laki-laki pemuda mendingklokkan wajahnya, ya. Lama, dek mbak gitu. Niki nek ditingali tiang mbak, niki mangke dicurigai tiang. Ajeng lah nopo wong kula nggih cah nom, jenengan nggih cah nom. Ampun mbak nggih. Tuh. Mas, kula niku nyegat panjenengan mboten krana mboten ngerti panjenengan. Kula niku banget niteni jenengan cah nom kok soleh gitu nggih. Mboten nek kula ngejak sing mboten. Sing penting niku kula Masya Allah kalih panjenengan mas gitu. Nggih. Kula mboten ngejak panjenengan niku pun anak solih nggih pun sae, mesti jenengan ini nek tumindak sedikit saja cacat itu nanti kelihatan cacatnya. Misalul ubatu misalil qawarir gitu ya. Cacat sedikit saja nanti dilihat orang. Ngeten lho mas, kula niku kepikiran kalih jenengan. Wis nek pun matur ngeten iki terserah jenengan. Jadi gampangane, mas, setelah saya ungkapkan perasaan saya, terserah mas lah apa yang dilakukan mas pokoknya. Terus pemuda ini tetap masuk pulang ke rumah. Di rumah mau sholat sunat ba'diyah mungkin ya, belum di masjid tadi. Arab sholat gak fokus, wong bener cawe itu ayu re. Iki wedoke ayu lho ya, lanange ganteng. Sama-sama santunnya, sama-sama sopannya. Ya karena ini si perempuan, si gadis ini lama tidak tahan gitu, mungkin kalah menahan maksudnya. Akhirnya si laki-laki sholat gak tenang, ambil kertas nulis dia. Nulis terus kemudian keluar, si perempuan masih di tempat dia berdiri tadi. Akhirnya surat dikasihkan, isinya, Mbak, Gusti Allah itu kalau ada hambanya berbuat maksiat sekali masih diampuni. Kalau berbuat 2 kali masih ditutupi. Tapi kalau sudah mengulang yang ketiga dan terusnya, Allah itu murka. Dan kalau Allah itu murka, rasanya langit bumi seisinya, gunung itu jadi sempit. Kira-kira siapa yang bisa mampu menghadapi kemurkaan Allah kalau sudah seperti itu? Mbak, mungkin yang saya sampaikan ini ya, jika salah ya yang penting panjenengan ingatlah besok itu ada hari kiamat yang begini-begini peristiwanya, pedih sekali. Mohon maaf Mbak,
saya memperbaiki, membuat soleh diri saya sendiri itu mungkin sulit, apalagi saya membuat soleh orang lain. Gampangannya nolak halus lah itu. Mbak, gini, saya tunjukkan ya Mbak, kalau Mbak ingin, ya mintalah petunjuk pada Allah, berdoalah pada Allah gitu. Nanti Allah yang akan membantu Mbak gitu ya. Tumaja'at ba'da dzalika bi'aimain, terus surat dibaca itu kan dibaca di rumah, ora dibaca di jalan. Beberapa hari kemudian si perempuan ini nyegat lagi. Lah si pemuda lihat dari jauh, ingin menghindar supaya tidak, karena dia terpesona. Ini sebetulnya pemuda kita ini itu juga jatuh hati gitu. Tapi dia sedang berukholifu syahwatnya itu tadi. Dia sedang berusaha melawan pesona, menepis pesona kecantikan perempuan, kesolehan perempuan ini. Karena dia ingin tetap menekuni ibadah itu. Akhirnya keluar rumah mau lihat Mbak di sana, menghindar dia, terus diburu sama mas, mohon maaf barangkali ini pertemuan terakhir, habis ini kita nggak ketemu lagi. Tolong mas, saya diberi nasihat itu yang akan saya jadikan pegangan. Terus juga wahwalladzi yatawaffakum billaili wan nahari wa ya'lamu ma jarahtum, dinasihati pakai ayat ini. Kurang lebih ayat ini Allah itu maha melihat semuanya gitu. Terus si gadis ini bingkluk nangis itu. Tadi kemarin nangis, ini nangisnya lebih serius ini daripada nangis yang lain. Terus kemudian pulang dan di rumah terus tidak pernah keluar, ibadah terus. Sampai kemudian karena dia memendam asmara, perempuan tidak tahan memendam asmara, mati dalam keadaan beribadah untuk mengatasi rasa asmaranya. Perempuan ini juga tukhalifu syahwah, sebagaimana laki-laki ini tadi tukhalifu syahwah. Sama-sama berjuang melawan syahwat. Akhirnya ketika mati, kalau memendam asmara itu, ya sudah, tidak ada yang tahu dia mati karena apa. Setelah mati baru si pemuda cerita. Yadkuruha ba'da mautiha. Setelah si pemuda ini cerita, dia pun turut menangis haru. Terus orang yang dengar ceritanya, wis kadung mas, nangis bareng. Jenengan kok nangis mas? Jenengan itu kan sudah membuatnya patah hati. Iya, memang saya menolak cintanya sejak pertama, karena saya ingin penolakan saya itu juga sebetulnya suka, tapi karena saya ingin lebih memilih ibadah, tidak saya terima hati dia itu. Tuh. Ingin saya menjadikan ini sebagai simpanan saya di akhirat di sisi Allah. Tapi sekarang saya malu untuk mengambil simpanan saya, karena saya mengambil simpanan ini itu ternyata ada korban di sana yang demi egoisme saya gitu. Masya Allah, wong lanang ganteng, sing wedok ayu, padha-padha sholihah. Ngene iki nek dadi sinetron kan mendingan iki menikah ketemu berjodoh hidup bahagia gitu kan gitu. Ora jadi kisah yang sendu gini. Asmara yang sendu tenan. Ambyar. The godfather of broken heart. Ya Fatihah ya. Oh sithik akeh tetap jadi tokoh publik, mungkin husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wes. Jadi ini kisah-kisah yang memang jarang, langka. Ini mahal sekali kisah-kisah seperti ini ya. Kisah-kisah inspiratif dan maknanya sangat dalam. Yang terakhir ini saya tuh bayang, ya Allah, untuk melawan syahwatnya itu kurang lebih kalau ini cerita ini diduplikasi
disesuaikan dengan kisah yang pondok lanang karo pondok wedok, wah sir-siran gitu, wah akhirnya terpisah jarak, wah terus jadi novel gitu, jadi film itu. Nah yang seperti ini, kisah-kisah yang mana ini tentu saja berlawanan dengan apa istilahnya tren populer di dunia remaja. Iku cerita apa toh? Kok goblok men wong lanang kok ngono. Sombong gitu, sok religius gitu-gitu kan gitu. Nah cah enom ya memang jadi kita sedang melawan cerita seperti ini ya, melawan arus besar romantisme cinta umat manusia memang, tapi ya ini kita sedang bicara kasrus syahwata ini. Summa kita bu tama wis sempurna apa kita